Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak Ibu, saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada selepas sholat subuh ini kita jumpa kembali. Kita akan kaji dengan kajian tematis. Pada kali ini saya Al-Faqir akan membawakan tema yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji setiap umat manusia. Jadi Allah akan menguji untuk semua umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di dunia ini adalah kemauan Allah Azza wa Jalla. Apa perbuatan Allah, kita sebagai makhluk tidak berhak untuk menanyakan apa yang dimaui oleh Allah. Jadi dalam akidah, dalam tauhid, perbuatan Allah tidak berhak makhluk untuk menanyakan perbuatan Allah. Justru kitalah yang sebagai makhluk yang akan ditanya kelak nanti di akhirat apa yang kita berbuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini hidup di dunia ini. Untuk apa? Agar kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Jadi itu kemauan Allah agar kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yaitu kehidupan ini tanpa ada aturan. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yaitu kita manusia, tapi Allah membiarkan begitu rupa seorang manusia mencari jalannya masing-masing. Tidak. Allah pula lah yang menjadikan kita umat manusia di dunia ini, kita hidup di dunia, Allah yang mengatur semua itu. Maknanya adalah jalan kehidupan manusia Allah atur. Jadi Allah yang menghidupkan kita sebagai manusia, Allah tidak mungkin membiarkan manusia itu mencari jalan masing-masing. Tidak mungkin. Maknanya adalah jikalau seorang manusia tanpa ada bimbingan dari Allah dalam kehidupan kita di dunia ini, tentu manusia akan mencari jalannya masing-masing. Misal, ada 10 orang pendapat pikirannya, apa yang akan dia perbuat, pasti 10 orang ya 10 pendapat. 10 orang ya akan ada 10 jalan keluar. Karena apa? Karena masing-masing manusia ini bisa bertindak. Karena manusia masing-masing ini bisa berpikir. Manusia ini bisa berpendapat. Jikalau manusia ini tidak ada tuntunannya dari Allah, pasti manusia ini akan bertindak masing-masing. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mau itu. Allah memberikan tuntunannya kepada kita. Allah yang menghidupkan kita, Allah pula lah yang memberikan tuntunannya. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang rasul. Rasul itu adalah fungsinya adalah menjelaskan kemauan-kemauan Allah. Kalau boleh saya Al-Faqir, bahwa syariat Allah itu dengan bahasa sederhananya adalah kumpulan dari kemauan Allah. Jadi seorang Rasul itu menjelaskan apa-apa yang Allah maui. Karena seorang Rasul itu adalah wakil Allah dari bangsa manusia. Rasul itu yang untuk menjelaskan kemauan-kemauan Allah. Untuk menjelaskan aturan-aturan Allah. Makanya Allah membekali, dibawakan Rasul tersebut, yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Nah Al-Quran ini sebagai jalan petunjuk kehidupan seorang manusia.
Jadi sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa Allah tidak akan membiarkan manusia ini hidup tanpa ada pegangan. Maka itu Rasul diberikan yaitu Al-Quran. Kedua adalah yaitu penjelasan-penjelasan dari seorang Rasul itu yaitu As-Sunnah. Itulah dua pegangan kita sebagai umat manusia yang untuk kita menjalani kehidupan tersebut. Bapak Ibu sekalian, azakumullah. Maka daripada itu, ketika berjalannya waktu, bergulirnya waktu, manusia dalam menjalani kehidupan ini pasti ada hal-hal yang menghalangi manusia dalam menggapai kebenaran itu. Dalam menjalankan kehidupan yang Allah telah tetapkan itu lewat Rasulnya. Apa itu? Yaitu ujian kehidupan ini. Tidak mudah kita ini hidup tanpa ada halangan, tanpa ada ujian. Pasti Allah akan memberikan yaitu kehidupan ini dengan ujian-ujian tersebut. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, apa saja yang manusia mau untuk urusan dunia, mau apa yang mau dikejar itu dunia, Allah akan beri. Apa saja manusia yang mengejar urusan akhirat, Allah pun juga akan beri. Dalam surat Ali Imran Allah katakan, didahului dengan Allah mengatakan, wa ma kana linafsin an tamut illa biiznillah kitaban muajjalah. Yaitu tidak ada suatu jiwa yang mati pasti dengan izin Allah. Jiwa makhluk mati pasti dengan izin Allah yang telah mempunyai waktu yang telah ditentukan. Lantas Allah lanjut, ya, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang dia mau yaitu apa yang diraihnya di dunia, dia mengejar dunia, Allah kasih, kami akan beri. Jadi kalau manusia mencari dunia, Allah akan beri. Allah tidak akan halangi manusia siapapun yang mencari dunia ini. Baik yang muslim maupun bukan muslim. Urusan duniawi Allah kasih. Ya, jadi Allah katakan wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang mencari yaitu apa-apa yang ada di dunia ini, kami akan beri. Kemudian Allah lanjutkan wa may yurid thawabal akhirah. Barang siapa yang mencari yaitu apa-apa ya atau ganjaran pahala akhirat, nu'tihi minha. Kami juga akan beri. Ya, Allah katakan demikian. Jadi Allah tidak akan menghalangi kemauan-kemauan manusia. Allah tidak akan menghalangi itu. Tapi Allah sudah mengatakan bahwa siapapun manusia yang akan mencari dunia, apa gemerlapan dunia, tujuannya dunia akan diberi oleh Allah. Mencari akhirat Allah akan beri. Itu demikian. Maka dari itu kalau kita melihat hal itu semua, bagaimana sikap kita? Pasti seorang muslim akan dia selalu mengejar akhirat dahulu tanpa meninggalkan dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini memang untuk kita yang hidup ini, tetapi dengan penuh keterbatasan. Dengan penuh keterbatasan, maksudnya adalah dengan aturan-aturannya itu. Lah disinilah ujian kita. Ya, ujian yang Allah berikan kepada kita seorang muslim ini. Maka daripada itu kalau kita melihat ada suatu perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, seorang sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan tentang masalah ujian seorang manusia. Dari Abdullah bin Mas'ud ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan ayat Al-Qur'an innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu ya dan anakmu itu sebagai ujian. Ya, ketika Abdullah Mas'ud membawakan suatu ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anakmu itu sebagai ujian. Lantas Abdullah bin Mas'ud mengatakan ma minkum min ahadin illa huwa mustamil ala fitnah. Tidak ada dari kalian seorang pun kecuali dia akan diliputi, akan selalu terkena ujian. Tidak ada dari kalian yang tidak lepas dari ujian. Ya, ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian. Setiap manusia, ma minkum min ahadin illa huwa mustamil ala fitnah. Semua dari kalian, tidak ada seorang pun dari kalian, yaitu kita manusia ini, kecuali dia
akan diiringi dari ujian-ujian tersebut. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, faman ista'adza minkum, barang siapa yang ingin memohon perlindungan, kalian ingin memohon perlindungan, berlindung dari hal-hal yang tidak kalian sukai itu, dari ujian-ujian dunia ini, fasta'idz billah min mudhillatil fitan. Maka kalian mohon perlindungan kepada Allah dari apa? Dari hal-hal yang fitnah yang bisa menyesatkan hidup seorang manusia. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, a'azakumullah, kita sebagai manusia ini, khususnya muslim ini, setelah kita mengetahui ayat-ayat Al-Quran tersebut, kita tahu bahwa hidup ini Allah Subhanahu wa taala pasti diberikan kita ini ujian-ujian kehidupan tersebut. Maka berarti kalau kita lihat makna fitnah di dalam Al-Quran. Ya, fitnah itu apa? Fitnah, apakah fitnah itu maknanya adalah yaitu menyebarkan omongan yang tidak benar kepada sesama manusia? Mengabarkan suatu berita bohong? Apakah itu yang dimaksud dengan makna fitnah di dalam Al-Quran? Atau ada makna yang lain di dalam Al-Quran? Di sini mari kita akan mengetahui makna fitnah yang berbeda satu dengan yang lain dalam konteks dalam ayat Al-Quran tersebut. Pertama, makna fitnah yaitu sebagai al-ikhtibar, yaitu ujian. Ini yang pertama, yaitu makna yang dikehendaki oleh Al-Quran. Seperti apa? Yang tadi, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, kata Allah dalam surat Al-Anfal 28, ketahuilah sesungguhnya hartamu dan anakmu itu fitnah. Fitnah di sini maksudnya apa? Ujian. Ini makna pertama. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ada kata fitnah di dalam Al-Quran itu mempunyai macam-macam makna. Yang pertama adalah makna fitnah itu adalah ujian. Apa itu contohnya ayatnya? Misalnya dalam surat Al-Anfal 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya, ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya hartamu dan anakmu itu sebagai fitnah. Fitnah di sini maknanya ujian. Sebagai ujian kehidupan. Memang betul. Harta dan anak. Para ulama mengatakan, Masya Allah, ini ujian bagi seorang manusia. Karena harta ini adalah sesuatu hal yang Rasulullah sendiri mengatakan, sesungguhnya yang paling aku takuti ujian fitnah dari umatku itu adalah al-mal. Ya, innama akhafu min ummati al-mal. Sesungguhnya yang paling aku takuti adalah fitnah pada umatku itu adalah harta. Dengan harta ini manusia yang dulunya baik bisa berubah total. Apa saja sudah. Seorang kakak beradik saja, kakak beradik satu bapak satu ibu pun gara-gara harta pecah hubungan. Soal apa? Waris, misalnya pembagian waris. Urusan apa? Harta. Kakak beradik pecah hubungan persaudaraan. Ya, tetangga, kongsi, urusan kerjasama bisnis dan sebagainya, semuanya sudah fitnah itu luar biasa. Masalah harta di sini. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, ya, dalam surat Al-Anfal, surat At-Taghabun, ya, ayat 15 Allah jelaskan masalah hal tersebut. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah di sini maksudnya yaitu ujian. Ya, dan juga anak. Anak-anak ini ya, jikalau tidak diberikan yaitu ya, keluarga ini hidayah, rahmat dari Allah, justru membawa suatu fitnah, ujian. Anak ini sebagai ujian dari kedua orang tuanya. Berapa banyak orang sebelum punya anak atau sebelum nikah justru rajin ibadahnya ke masjid. Atau rentang seseorang yang tidak punya anak 10 tahun. Tiba-tiba Allah menganugerahi anak
ya diberikan oleh anak. Padahal selama 10 tahun ini Masya Allah dia rajin ke masjid ibadahnya. Tapi setelah dapat anak justru jauh dari Allah. Banyak hal tersebut. Itu adalah ujian-ujian kehidupan. Hal-hal tersebut. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Al-Imran 186 Allah katakan la tablawunna fi amwalikum wa anfusikum. Nah, ini ada kata-kata anfusikum. Kami akan uji kalian hartamu dan dirimu. Perhatikan ini, ada dalam surat Al-Imran 186. Kami akan uji hartamu dan dirimu. La tablawunna fi amwalikum wa anfusikum. Al-Imran 186. Kami akan uji hartamu dan dirimu. Diri kita. Para ulama mengatakan, ya perhatikan ada kata-kata diri, jiwa. Jadi Allah menguji harta, menguji anak-anak dari segi turunan. Ketiga, menguji diri kita, diri kalian. Maknanya apa? Para ulama adalah Allah menguji apa yang ada pada diri kita. Maknanya apa? Nafsu kita, kemauan-kemauan kita. Hawa nafsu, apa yang ada pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala membekali kita umat manusia ini yaitu dengan kemauan-kemauan nafsu. Makanya Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung, selamat dia hidup di dunia siapa yang membersihkan jiwanya. Cilaka, rugi dia di dunia ini siapa yang mengotori jiwanya, kata Allah. Jadi Allah SWT memberikan ujian kepada kita ini yaitu dari diri kita, nafsu kita. Dorongan-dorongan apa aja. Ingin apa? Yang tadi, ingin kaya, ingin terkenal, ingin mendapat pujian, ingin mendapat apa-apa. Pokoknya semua dunia. Itu fitrah manusia itu. Fitrah manusia itu. Tapi para ulama diantaranya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah memberikan nafsu kepada seorang manusia, kepada setiap manusia itu tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dipasung. Tidak boleh dipasung. Maksudnya ada sebagian orang yang membersihkan jiwa ini, yang dia ini memasung hawa nafsu. Dia manusia punya ada dorongan, misalnya seorang lelaki ada nafsu kepada seorang wanita. Wanita ada kemauan nafsu kepada seorang lelaki. Itu nggak boleh dipasung. Sehingga kalau kita melihat seperti orang-orang di luar Islam, yaitu para rahib mereka tidak nikah. Menganggap bahwa pernikahan itu akan apa? Akan menghalangi untuk menuju ke Tuhan. Islam tidak. Justru dengan menyalurkan naluri nafsu itu, jikalau dia bisa memanagenya dengan sebaik-baiknya, manusia bisa memanagenya dengan cara yang benar, justru menjadi ibadah. Justru menjadikan manusia itu tentram. Justru manusia itu jalan pada koridor yang benar. Jadi nafsu itu kemauan manusia tidak boleh dipasung. Harus diatur. Nah, diatur itu apa? Menurut aturan Allah. Dan apa yang dicontohkan oleh Rasulnya. Makanya Allah uji kita. Nafsu-nafsu seorang manusia itu. Makanya Allah mengatakan, la tablawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kami akan uji kamu. Dari segi harta dan dirinya kamu pun kami akan uji. Ya, apa yang ada pada diri kita, kemauan-kemauan kita, nafsu seorang manusia tersebut, itu yang dimaksud yang pertama. Makna fitnah adalah apa? Ujian. Itu makna pertama. Kedua, makna fitnah yang kedua yang dimaksud oleh Al-Quran, yaitu syirik. Maknanya apa? Syirik. Seperti apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 191 misalnya. Wal fitnah asyaddu minal qatl. Wal fitnah asyaddu minal qatli. Bahwa fitnah lebih dahsyat dari pembunuhan.
Ya, asyad di sini maksudnya dosa. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Apa? Ujian? Bukan. Yaitu apa? Syirik, kesyirikan. Bahwa syirik itu, dosa syirik itu lebih besar daripada dosa pembunuhan. Itu yang dimaksud. Ya, jadi makna syirik kan kita lebih sering dengar di masyarakat fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yang dimaksud di masyarakat itu adalah fitnah ini. Pembicaraan, kebohongan, fitnah omongan bohong yang disematkan atau yang ditujukan kepada orang lain, bukan itu. Fitnah di sini para ulama dari ulama sahabat kalau kita melihat tafsirnya yaitu maknanya adalah kesyirikan. Karena Allah menjelaskan di ayat 193-nya. Untuk mendukung makna ini, mendukung makna fitnah di sini artinya syirik itu Allah jelaskan di 193. Tadi kan 191. Allah katakan waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Nah, di sini diulang oleh Allah. Perangi mereka sampai tidak terjadi fitnah. Itu pada waktu pengusiran orang-orang apa? Yaitu Fathul Mekah itu. Ya, penaklukan Mekah. Perangi mereka maksudnya apa? Yaitu orang-orang kafir itu, Quraisy ya. Ya, ketika penaklukan Mekah itu sampai Mekah itu tidak ada kesyirikan. Ini Baqarah 193. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu din lillah. Dan agama Allah ini adalah dan menjadikan agama ini, din ini adalah milik Allah. Jadi fitnah di sini maknanya apa? Syirik. Nah, itu makna fitnah yang dikehendaki oleh Al-Quran. Ya, ini makna yang kedua. Makna fitnah adalah syirik. Ya. Ketiga, makna fitnah adalah bala, musibah. Bala, sesuatu yang mengenai manusia, baik yang senang manusia maupun yang tidak senang. Loh, kok bisa begitu? Allah jelaskan dalam surat Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Didahului oleh ini. Setiap jiwa pasti merasai akan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, jiwa pasti akan merasakan kematian. Lantas Allah sambung. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu, kata Allah, dengan yang jelek-jelek, yang syar, yang kamu nggak suka, dan kami akan uji kamu dengan yang baik-baik. Lah kok al-khair kok sebagai bala, sebagai musibah? Iya, begini penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala yang tadi bahwa Allah akan menguji, kami akan menguji kalian pada hartamu dan dirimu tadi pada ayat yang lalu. Lantas Allah menjelaskan bahwa setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Makanya kalau ada orang yang meninggal itu adalah kita mengucapkan kepada keluarga yang terkena keluarganya, salah satu keluarganya yang ada kematian itu yaitu ahlul musibah. Kan selalu disebut dengan ahlul musibah. Kalau ada salah satu anggota keluarga yang mati, yang wafat, ahlul musibah kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu demikian. Musibah apa? Musibah yang seseorang ini merasa sedih, kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri karena meninggal. Sesuatu yang tidak mengenakkan. Hakikat kematian itu adalah itu. Hakikat kematian membawa kesedihan. Rasulullah saja meninggal anaknya yaitu Ibrahim juga sedih bahkan menangis Rasulullah SAW. Itu fitrah manusia. Jadi boleh seorang manusia yaitu seorang muslim ditinggal salah satu anggota keluarganya meninggal wafat menangis, fitrah
Karena Nabi pun juga menangis. Ditinggal Khadijah juga. Ditinggal pamannya juga. Ya, itu demikian. Ya, fitrah manusia demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan setiap jiwa ini akan mati, merasakan mati, dan kami akan uji yang kamu suka, yang kamu tidak suka, yang syar, suatu hal yang jelek-jelek maupun hal yang baik-baik. Bapak Ibu rahimani rahimakallah. Biasa kita di masyarakat konotasi musibah itu selalu apa? Yang tidak mengenakkan, yang tidak baik. Itu di masyarakat kita. Konotasinya itu adalah itu. Kalau sudah mengatakan musibah, bala, pasti di benak kita ini yang tadi kematian keluarga kita, ada yang meninggal, dagangan bangkrut, tertabrak motor atau mobil, jatuh seseorang, pokoknya nggak enak-enak musibah itu. Ya kan? Padahal musibah itu ada dua. Bagaimana dari ayat Al-Quran? Ada musibah yang tidak mengenakkan manusia, ada yang musibah yang Allah uji dengan yang enak, yang enak-enak, kebaikan. Apa itu? Yang tadi dapat uang banyak. Misal seseorang bisnis dapat uang banyak, atau dapat waris, dapat uang banyak lewat warisan. Dapat anak, dapat pangkat jabatan, dapat kedudukan, pokoknya yang mengenakkan manusia. Itu adalah musibah. Itu adalah musibah bagi seseorang. Karena kalau manusia ini tidak bisa mengatur ini yang khair ini, justru dia jauh dari Allah. Bapak Ibu, seseorang yang hanya punya uang di kantong mungmungan. Mungmungan itu apa? Tertentu. Setiap hari manusia ini, orang ini ya karena ya kemiskinannya cuma 10.000 sehari. Setiap hari cuma di kantongnya 10.000, 20.000 ya, atau jumlah tertentu lah bagi seorang tertentu juga. Tiba-tiba dia dapat entah dari mana ya uang banyak, entah itu pemberian atau dari waris. Anggap aja ini orang baik. Ini orang-orang baik. Ya, orang baik. Dia dapat entah itu hibah, entah itu dari waris yang tidak disangka-sangka, dapat rezeki. Ya. Orang yang tidak biasa dia mendapatkan ujian itu, harta yang begitu banyak, ya, dia mendapatkan musibah al-khair ini, Allah uji dengan yang kebaikan ini, bisa merubah karakter manusia. Harta ini bisa merubah karakter manusia. Yang dulunya baik, manusia itu rajin ke masjid, mendatangi majelis taklim, gara-gara dia punya uang banyak, harta banyak, justru jauh dari majelis taklim. Justru dia sudah tidak sholat 5 waktu lagi ke masjid, sholatnya di rumah. Itu demikian. Yang dulunya dia ini rajin silaturahim, datang ke tetangga, ke handetolannya, justru dia sudah malas. Kenapa? Sudah sibuk dengan hal-hal yang dia kelola. Beli ini, beli itu dan sebagainya. Sudah sibuk dia urusan duniawi. Bahkan yang lebih parah kadangkala yang dulunya dia muka ini ya, raut muka ini dia baik, senyum, ketemu orang dengan senyum dulu, negur sapa dahulu, boro-boro dia menganggap yang di bawah dia sekarang tidak perlu dia memulai untuk tegur sapa dulu. Kenapa? Faktor harta. Faktor uang. Jadi jangan dikira uang ini tidak akan bisa merubah karakter manusia. Justru dikhawatirkan harta ini bisa merubah karakter manusia. Makanya Rasulullah tadi seperti hadis tadi yang saya bacakan tadi, bahwa yang paling aku takuti dari umatku itu adalah fitnatul mal, yaitu fitnah harta. Karena bisa berubah karakter dari jiwa seseorang yang tadi. Intinya manusia yang baik, manusia yang Masya Allah, karena dapat fitnah harta, tadi musibah yang khair itu, bisa merubah karakter manusia. Makanya jangan dikira orang ini tidak akan diuji oleh Allah hal-hal tersebut. Makanya kadang-kala kita, Bapak Ibu, kadang-kadang kita ada orang yang mengatakan begini. Saya sudah usaha dagang bisnis puluhan tahun tapi kok hidup saya tetap masih begini saja.
Jadi maaf, kadangkala ada orang yang keluh kesah. Saya sudah usaha puluhan tahun dagang kesana kemari, pergi kesana kemari. Saya coba bisnis ini, bisnis itu. Semuanya saya coba puluhan tahun. Tapi kok hidup saya masih begini saja. Dengan kata lain, kok hidup saya masih miskin. Banyak orang yang berkata pada dirinya demikian. Baik itu didiskusikan atau diomongkan kepada anggota keluarganya. Atau dia berkata-kata dengan diam, berkata pada diri sendiri. Bahwa tidak tahu kalau dia diuji oleh Allah, dia diberikan harta yang banyak, justru dia akan jauh dari Allah. Bisa jadi Allah tuh sayang kepada dia. Bisa jadi Allah tuh sayang kepada dia, dia ditakdirkan, diberikan dia harta sampai dia mati, ya segitu. Kalau Allah tambahkan dia menjadi kaya, justru dia menjadi ahli maksiat. Karena Allah jelaskan dalam Al-Quran. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Kata Allah dalam surat Asy-Syura 42. Seandainya dilapangkan rezeki pada seorang hamba, seandainya diberi kaya itu hamba itu, diberi kaya oleh Allah, dilapangkan rezekinya, labaghaw fil ardh. Pasti dia ini, karakter orang ini, fulan ini menjadi orang ahli maksiat. Allah sudah tahu dengan hikmahnya, Allah sudah tahu dengan ilmunya. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu dengan ciptaannya, Allah tahu dengan bikinannya. Karakternya si A, si B itu Allah tahu masing-masing. Makanya Allah ditakar itu rezeki segitu. Karena Allah katakan walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tetapi kami menghendaki orang itu diberi takaran rezeki yang kami turunkan kepada dia segitu. Selanjutnya ayatnya, kami yang tahu karakter dari orang itu. Kami tahu karakter dari orang itu. Jadi kata Allah, seandainya rezeki itu dilapangkan kepada satu orang, fulan, diberi kaya itu fulan ini, nggak sanggup dia untuk mendapatkan itu, nggak sanggup dia. Kenapa? Nggak kuat dalam ujian ini. Justru dia bisa menjadi ahli maksiat kalau dia diberikan harta yang banyak itu. Tapi karena sayangnya Allah kepada orang itu, Allah takar rezeki itu segitu-gitu aja sampai dia mati. Selamat dia hidup di dunia akhirnya. Ini hikmah dibalik rezeki. Hikmah dibalik semua. Kita nggak tahu semua kehidupan ini. Ini perlulah syukur. Perlulah syukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan tadi pada ayat yang di depan tadi, wa makana linafsin antamut illa biiznillah, tidak ada suatu jiwa yang mati pasti dengan izin Allah. Barang siapa yang menghendaki dia dunia, kami akan beri. Mau dunia, kami akan beri, kata Allah. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Barang siapa yang mau akhirat, dia mau ngejar akhirat, kami akan beri. Lantas Allah katakan, fasanatsyisyakirin. Nah ini. Fasanatsyisyakirin. Kami akan beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kami akan perhitungkan kepada orang-orang yang selalu pandai bersyukur. Pandai tahu hikmah dalam kehidupan ini. Tahu dia bahwa bisa jadi Allah memberikan takdir saya hidup di dunia ini yang memang segini. Takdirku tuh segini. Rezekiku tuh segini. Sampai saya umur sekian tua tuh ya segini. Sudahlah, saya tawakal. Apa kita kembali kepada Allah? Itulah yang dimaksud dengan kami akan memberikan balasan, memberikan suatu jalan hal kebaikan pada orang-orang yang bersyukur. Fasanatsyisyakirin, itu yang dimaksud. Allah tutup dengan kata-kata itu. Jadi hikmah semua ini di balik kehidupan kita nggak ngerti. Karena masalah gaib, hal-hal yang sesuatu yang akan terjadi pada diri kita seorang manusia ini kita nggak tahu, nggak tahu semua. Manusia diberikan musibah yaitu ujian, ya musibah baik tadi, al-khair tadi, justru menghancurkan karakter orang itu. Justru menjauh dirikan orang itu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi konotasi bala
musibah itu bukan hanya yang jelek-jelek saja. Kalau yang jelek-jelek jelas manusia memang tidak suka. Karakter manusia atau fitrah manusia itu tidak suka yang jelek-jelek, yang tidak mengenakan, itu karakter manusia. Ya itu demikian. Jadi makna yang keberapa? Makna yang ketiga. Jadi saya ulang, makna pertama ada apa? Ujian, fitnah. Kedua adalah apa? Syirik. Ketiga adalah tadi musibah tadi, bala. Makna. Yang keempat, makna fitnah di dalam Al-Quran adalah ujian ketika menghadapi orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa di hadapan kita. Saya ulang, ujian ketika menghadapi orang-orang yang berbuat maksiat atau dosa di depan mata kita. Itu makna fitnah yang keempat. Dalilnya apa? Al-Anfal 25. Allah telah katakan, wattaqu fitnah la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu anallaha syadidul iqab. Wattaqu, hati-hati kamu, kata Allah. Wattaqu, hati-hati kamu. Hati-hati, waspada terhadap fitnah yang tidak akan dikenakan kepada orang-orang zalim saja, tapi kamu pun juga akan terkena. Fitnah di sini adalah yaitu hati-hati terhadap perbuatan dosa. Fitnah di sini maknanya hati-hati terhadap perbuatan dosa yang azab itu, azabnya, siksanya itu tidak akan terkena kepada orang yang berbuat dolim, berbuat maksiat saja. Tetapi kamu pun orang baik juga akan terkena. Jadi makna fitnah di sini apa tadi dalam konteks ayat ini? Yaitu dosa, maksiat, makna fitnah di sini. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Quran itu, inilah butuh tafsirnya tuh itu. Iya. Coba Bapak baca terjemah. Fitnah ya fitnah diartikannya. Coba Bapak Ibu baca terjemah Quran, terjemah. Diterjemahkannya apa? Fitnah ya fitnah. Padahal maksudnya bukan fitnah. Jadi orang kadang-kadang kalau baca terjemah itu letterlek itu memindahkan kata dengan kata dari bahasa-bahasa yang lain itu belum tentu banyak yang tidak paham. Pasti nggak mengerti. Apa yang dimaksud dengan ayat itu? Inilah dibutuhkan tafsir. Nah, ya, itu bedanya itu. Lah tafsir itu harus hati-hati baca. Jangan semua tafsir itu dibaca, harus tahu tafsir yang aman pada diri kita. Tafsir, kan tafsir para ulama kita mau tafsir. Ya. Tafsir itu adalah yaitu menjelaskan makna yang ada pada ayat tersebut. Makna yang terkandung pada ayat itu. Tafsir itu demikian. Maka tafsir itu pasti luas bahasannya. Makanya tafsir yang paling aman adalah ya tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur yaitu apa? Menjelaskan ayat dengan ayat. Menjelaskan ayat kalau tidak ayat dengan ayat. Ayat dengan sunnah. Tidak ada ayat saling menjelaskan. Ayat dengan sunnah yaitu Nabi SAW. Tidak ada satu ayat dengan ayat tidak terdapat. Ayat tidak, Nabi tidak sempat menjelaskan ayat itu dijelaskan dengan perkataan para sahabat. Karena sahabat itu adalah muridnya siapa? Rasulullah. Yang tahu ayat di mana turun tuh. Kata Abdullah bin Mas'ud sama Abdullah bin Ubay mengatakan kami tahu ayat A, B, C turun di mana dan karena sebab apa kami tahu. Itu sahabat. Sahabat bergaul dengan Rasulullah siang malam tahu ini ayat ini turun di mana karena sebab apa, asbab nuzulnya kami tahu. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Itu para sahabat, muridnya Rasulullah. Jadi yang paling berhak menafsirkan setelah Nabi sahabat. Yang paling berhak di umat Muhammad SAW ini. Loh mereka murid Rasul langsung kok. Loh kita tidak menghadapi Nabi kok menafsirkan. Kalau ada perkataan sahabat, dulu kan perkataan sahabat dulu. Kalau tidak ada ayat dengan ayat.
Jadi metode penafsiran Quran itu bil ma'thur namanya, ayat dengan ayat. Ayat ini, ada nggak ayat menafsirkan ayat ini? Oh nggak ada. Hadis Nabi SAW. Tidak ada hadis Nabi SAW, perkataan para sahabat. Itu metodenya itu urut-urutannya demikian. Baru ketika perkataan sahabat pun tidak ada, generasi setelah sahabat itu tabi'in. Karena mereka yang paling berhak. Mereka yang tahu. Mereka hidup dengan Rasulullah. Mereka yang dekat dengan Rasulullah. Mereka yang dekat dengan Al-Quran itu turun. Waktunya yang dekat dengan itu adalah generasi mereka. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nas qarni tsumal ladzina yalunahum tsumal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu pada zamanku. Pada zaman siapa? Rasulullah. Sebaik-baiknya zaman. Itu Rasulullah sudah mengklaim demikian. Sudah tidak ada bantahan. Sudah kita tidak bisa membantah. Sebaik-baik zaman itu pada zamanku. Maknanya apa? Tauhidnya masih lurus. Akidahnya masih lurus. Karena dijaga oleh Allah. Karena Rasulullah itu hidup. Tujuan hidupnya juga lurus. Niatnya pun juga lurus. Rasulullah dengan para sahabat. Karena Allah jaga. Allah memantau langsung. Pada zamanku. Zaman Rasulullah hidup. Khairun nas qarni kata Rasulullah SAW. Yang paling baik zaman itu pada umat Muhammad adalah zamanku. Tsumal ladzina yalunahum tsumal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya. Semakin jauh dari Rasulullah, ya semakin tadi fitnah itu semakin menjadi jadi. Ya ini seperti zaman sekarang ini. Semakin nanti mendekati kiamat, ya semakin dahsyat lagi. Sehingga fitnah yang paling dahsyat keluarnya apa? Dajjal. Itu lebih luar biasa. Sampai orang-orang yang mukmin bisa mengikuti apa? Dajjal. Sampai begitu. Itu kajian Dajjal itu luar biasa. Semakin ke sono bukan semakin bagus. Ujiannya semakin berat. Semakin mendekati kiamat luar biasa. Jadi sebaik-baik umat ini, sebaik-baik zaman kata Rasulullah SAW, zamanku. Kemudian setelahnya, kadarnya turun. Ya, dalam apapun, dalam kualitas dan seterusnya. Dalam kedahsyatan maksiat dan seterusnya. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan dalam menafsiri tadi surat Al-Anfal tadi, takutlah terhadap fitnah yaitu dosa yang tidak akan terkena orang zalim saja tapi dari kalian juga. Kata Ibnu Abbas apa? Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Kata Ibnu Abbas, amarallahul mu'minin an la yuqirrul munkar baina adhurihim wa yu'immahumullahu bil azab. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwa Allah memerintahkan orang mukmin agar tidak membiarkan mungkar kemaksiatan itu di depan mata mereka. Jadi kalau sudah kemaksiatan itu didiamkan, maka azabnya pun akan terkena kepada orang mukmin juga, kepada orang yang baik. Jadi Allah itu akan memberikan azab kepada siapapun ketika kemungkaran itu sudah merajalela. Orang yang bermaksiatnya pun juga terkena, orang yang baik pun juga terkena. Kena getahnya semua. Alam pun sudah tidak bersahabat lagi. Jadi kalau orang yang banyak berbuat maksiat ini atau suatu daerah, suatu kaum yang berbuat maksiat itu, akhirnya orang yang solehnya pun juga mendapat apa? Mendapat suatu kerugian juga. Karena apa? Kemungkaran. Jadi kata Ibnu Abbas yang dimaksud dengan ayat tadi, Allah memerintahkan orang mukmin agar tidak membiarkan kemungkaran di depan mata mereka. Kenapa akibatnya? Allah akan memberikan hukuman ke semuanya. Baik orang yang jahat, orang yang bermaksiat maupun orang yang baik. Itu makna dari fitnah. Selanjutnya yaitu kepada siapa fitnah itu akan terkena. Ujian itu kepada siapa saja. Pertama kepada para nabi dan rasul dulu. Subhanallah. Kepada siapa? Nabi dan rasul. Bahkan lebih apa? Ujiannya Nabi dan Rasul lebih apa? Berat. Lebih berat daripada yang bukan Rasul. Seperti kita ini belum seberapa. Daripada seorang Nabi, seorang Rasul. Ya, jadi seorang Nabi Rasul itu lebih berat
Itu demikian. Jadi kepada siapa fitnah ujian ini? Pertama kepada para nabi dan rasul itu terkena. Ya, bagaimana Allah SWT, bagaimana para rasul itu diuji oleh Allah dalam kehidupan ini. Diuji. Ya bagaimana berdakwahnya. Ketika apa? Ketika Nabi Yunus misalnya alaihissalam. Ketika diuji oleh Allah dalam bentuk kesabaran untuk mendakwai. Justru apa? Nabi Yunus tidak sabar meninggalkan apanya? Meninggalkan kaumnya karena dalam penuh emosi dia marah karena nggak mau nuruti ajakannya. Ini ujian bagi Nabi Yunus. Allah kasih hukuman yaitu ditelan oleh ikan. Itu ujian bagi seorang rasul. Luar biasa itu hal tersebut. Ya. Para rasul banyak diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya juga Allah memberikan ujian kepada Rasulullah SAW, yaitu Allah terangkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Karena sebab rahmat Allah lah engkau ya Muhammad SAW menjadi lemah lembut. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Kalau engkau sekiranya Muhammad SAW keras kepada mereka dalam berdakwah, lan faddu min haulik. Tentu apa? Akan meninggalkan orang-orang di sekeliling engkau. Ini ujian bagi Rasulullah SAW. Karena rahmat Allah lah engkau ya Muhammad SAW menjadi lemah lembut. Sekiranya engkau kasar kepada mereka dalam berdakwah, tentu mereka akan meninggalkan engkau. Ini suatu hal bagi seorang dai, bagi seorang mubalik, bagaimana dakwah ini harus apa? Mempunyai apa? Metode jangan kasar. Jangan sesuatu hal memaksakan diri sehingga dakwah ini bisa tidak ada guna. Ya, kalau kekasaran itu terjadi justru menimbulkan kemudharatan dakwah itu tersebut. Ya. Lantas kalau kita melihat kepada siapa? Kepada manusia selain para rasul. Jadi yang kedua, ujian ini kepada selain para rasul, yaitu kepada kita. Kepada bukan nabi. Itu yang kedua, ujian itu. Ya. Yang pertama adalah yaitu orang yang mengerti Al-Quran. Orang yang mengerti ini, para ulama. Para ulama. Jadi ujian ini diberikan oleh Allah kepada orang di luar nabi. Yang pertama para ulama. Ustadz, ujiannya juga luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Iya. Karena kalau melakukan sesuatu, lihat, ustadznya aja begitu. Misalnya ada kiai atau ustadz ngerokok. Kata kiai muridnya, kiai saya, guru saya aja ngerokok, saya ikut-ikutan Selalu bersandarnya kepada siapa? Gurunya, ikutannya. Jadi hati-hati, seorang pengajarnya hati-hati. Ustadz, kiai, siapapun hati-hati. Anda, ya misalnya ini kan direkam ini. Anda, ya Ustadz, kiai ini menjadi panutan umat. Diikuti oleh murid-muridmu. Enggak benar, diikuti oleh muridmu. Kalian benar, para ustadz, kiai ini, muridmu juga benar. Dan akan mendapat pahala engkau. Hati-hati ini. Itu demikian, ya. Jadi dan seterusnya, setelah para ulama, ya orang-orang yang bukan para ustadz, para ulama, ujian ini. Kalau ngambil skop lebih kecil lagi, skop yang lebih kecil, misalnya dalam keluarga, suami, istri. Nah ini sedikit ini ujian pada suami istri ini Bu. Ya Bu, ya kita berkeluarga ini pasti akan diuji sampai salah satunya pisah dengan kematian suami istri. Berakhir di situ suami istri itu. Iya. Berakhir dengan kematian salah satunya. Ya salah satunya selesai. Itu demikian. Ada saja ujian-ujian bersuami istri meskipun sudah usia pernikahannya puluhan tahun. Jangan dikira bahwa yang namanya ujian itu hanya pada pasangan yang muda-muda saja. Tidak. Bahkan maaf, banyak di sekitar kita ada saja orang yang sudah 40 tahun, 50 tahun cerai. Ya kan Pak?
Bang sudah umur 70 tahun lewat sama-sama 7 kepala 7 bercerai. Itu kan ujian yang sudah tidak bisa menyelesaikan solusinya. Ya sudah kalau memang terpaksa ya halal. Tapi itu suatu bentuk ujian yang tidak bisa diselesaikan. Ya, jadi jangan dikira bahwa ujian suami istri itu hanya pada pasangan muda saja. Itu demikian. Berat memang, subhanallah. Hidup ini memang berat hal tersebut ya. Itu demikian seterusnya kepada hal tersebut. Yang terakhir macam fitnah. Macamnya fitnah. Ada berapa? Ada 2. Fitnah syahwat, ujian yang berkenaan dengan syahwat manusia. Dan fitnah syubhat. Apa itu fitnah syahwat? Adalah ujian Allah terhadap kemauan-kemauan manusia. Tadi mau pingin kaya, pingin dipuji, pingin dapat kedudukan, pingin dapat pengaruh, pingin mendapat popularitas dan sebagainya. Pokoknya apa-apa aja itu syahwat. Dia diuji oleh Allah. Ya, syahwat manusia. Yang manusia ini kata Rasulullah SAW dikelilingi oleh yang tidak enak-enak. Dikelilingi oleh yang tidak enak-enak. Siapa yang selamat dari yang tidak enak-enak itu maka balasannya surga. Itu makanya Allah SWT jelaskan fitnah syahwat ini. Syahwat kemauan manusia tadi dalam surat Al-Imran 14. Zuyina linnas hubbus syahwat. 1 minan nisa. Wal banin wal qanatil muqantarah minadz dzahab wal fiddah. Manusia ini diberi syahwat, dihiasi syahwat, kemauannya ini syahwat apa? Syahwat kepada wanita. Jadi laki kepada wanita, wanita kepada lelaki. Kedua, syahwat yaitu ingin mendapatkan anak. Ya. Dulu zaman jahiliyah dulu Pak, orang itu saling membanggakan apa? Anak. Itu orang-orang jahiliyah dulu. Yang ketiga adalah yaitu wal qanatil muqantarah minadz dzahab wal fiddah, yaitu menimbun harta dari emas dan perak. Kekayaan. Itu syahwat manusia. Ya. Wal khail musawwamah. Kalau dulu konteksnya adalah kuda yang indah, Al khail itu kuda yang indah. Orang dulu orang kaya itu kalau sudah pakai kuda, apalagi kudanya kuda dari Persia, kudanya dari Persia itu luar biasa saat itu, zaman dulu. Orang-orang dulu kayak yang zaman Rasulullah misalnya itu orang-orang kaya itu pakai kuda. Itu simbol orang kaya yang didatangkan impor kuda Persia. Jadi impor itu bukan dari orang sekarang aja Pak, Bu. Sudah mendatangkan itu kendaraan kuda yang luar biasa. Yang punya apanya itu? Kalau kuda itu ada apa? Kuncirnya Pak ya? Yang luar, kalau kita lihat kuda, orang sekarang aja ada tokoh nasional aja yang apa mengoleksi apa? Kuda kok. Miliar itu harganya. Ya. Miliar itu 1 ekor kuda itu. Sama. Dari dulu sama sekarang. Subhanallah. Jadi subhanallah. Nah kalau sekarang tunggangan apa? Kapal jet pribadi. Ya, jet pribadi, kapal pesiar pribadi, mobil-mobil mewah. Itu kemauan syahwat manusia. Kalau dulu kuda konteksnya, sekarang pun juga sama. Orang sekarang banyak yang ngoleksi kuda-kuda yang mahal-mahal. Wal khail musawwamah. Ya. Wal an'am. Mengumpulkan apa? Ladang-ladang, tanah-tanah. Satu orang punya apa? Ribuan hektar. Ya. Wal an'am ternak-ternak. Maaf. Wal an'am binatang-binatang ternak. Itu koleksi-koleksi binatang apa? Yang di rumah, yang mahal-mahal. Ya. Ya, yang untuk koleksi-koleksi dari ikan, dari burung dan seterusnya orang-orang sekarang. Wal an'am. Kalau dulu ternak. Wal harth baru ladang-ladang tanah. Dikoleksi tanah itu. Satu orang punya ribuan, jutaan hektar. Sama orang dulu dan orang sekarang sama. Fitrah manusia nggak berubah. Itu kemauan manusia, syahwat manusia. Allah jelaskan dalam surat Al-Imran 14. Yang kedua adalah syahwat fitnah syubhat. Apa itu fitnah syubhat? Adalah fitnah yang dia ini merasakan dia berbuat sesuatu yang dianggapnya benar padahal itu tidak benar.
Dia punya i'tiqad, dia punya keyakinan sesuatu yang merasa bahwa dia ini bertindak itu benar. Padahal itu suatu hal yang salah. Yang mengetahui yang salah adalah keumuman dari kaum muslimin bahwa dia berbuat salah. Keyakinan i'tiqad. Ya, makanya dalam surat Al-Kahfi Allah SWT berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakanlah, tidakkah kami akan memberikan kabar kepada kalian orang-orang yang rugi dalam beramal? Kami akan memberitakan kepada kalian orang yang rugi dalam beramal, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang merasa bahwa dia berbuat apapun di dunia ini dan dia merasa berbuat bahwa yang dia berbuat itu adalah baik. Jadi dia merasa dia jadi orang-orang yang mempunyai i'tiqad, keyakinan yang salah, yang sesat, dia merasa kesesatannya itu benar karena keyakinan yang sudah ada di dalam hatinya itu sudah. Jadi ada orang yang sudah sulit untuk bisa dirubah. Sudah keyakinannya itu ya sudah. Keyakinannya itu dia merasa sudah benar. Itu fitnah syubhat namanya. Itu hanya hidayah Allah yang bisa merubah hal tersebut. Merubah hanya Allah. Kalau fitnah syahwat tadi, fitnah mau kaya, fitnah melenceng dia, fitnah kepada wanita, ujian kepada wanita, fitnah kepada apapun yang syahwat tadi, itu lebih mudah untuk bisa dirubah. Orang lain bisa menasihatinya. Tapi kalau fitnah syubhat, fitnah keyakinan, faham orang itu yang dia merasa bahwa dirinya paling benar dalam pemahaman agama ini, itu sulit untuk dirubah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan rahmatnya kepada seseorang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Ujian kepada semua umat manusia dan ke semua pada kita kaum muslimin, mukmin dan semua orang-orang yang di luar muslim pun semua akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat untuk kita semua khususnya. Baik, barangkali ada yang mau di-share? Ya. Baik, kalau oh ya, silakan. Ya termasuk itu. Betul. Termasuk itu. Ya, termasuk hal-hal itu. Ya, ada bid'ah usul. Bid'ah usul itu bid'ah yang sudah menyangkut akidah. Ada bid'ah furu'. Ya. Bid'ah usul itu yang sudah terjadi pada zaman selepas Rasulullah SAW. Ya, bid'atul usul yang menyalahi dari konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tersebut. Dan dia merasa dia benar. Dia merasa benar dengan bid'ah usulnya itu. Dan ini ujian itu adalah fitnah syubhat itu. Berat itu untuk bisa kembali ke jalan yang lurus lagi. Hal itu kecuali hidayah Allah Azza wa Jalla. Ya, syukran Pak, itu memperjelas hal ini. Ya. Ya. Alhamdulillah. Terkadang itu ada non muslim yang lewat baik kepada kita, walaupun kita juga normatif ya, artinya dapat kayak dia kemudian tidak berbaik-baik kecuali memang ada alasan yang pengalaman yang jelas. Yeah. Namun mereka ini baik sekali gitu ya. Katakanlah kalau kita sakit, orang lain belum nengok dia udah bawain makanan misalnya gitu. Iya. Ya sejauh ini kan cuman ya berdoa ya mudah-mudahan kenapa dia muslim ya sebaik ini. Maksud saya kalau menurut adakah guidance arahan dari Tuhan yang kait menghadapi hal seperti ini? Yeah. Ya, kita sebenarnya normal-normal aja, tapi mereka baik muamal kepada kita. Ya. Baik, pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab seorang sahabat yang bertetangga dengan orang ahlul kitab. Ahlul kitab berarti Yahudi. Ya. Dia baik. Ya, maksud baik itu memberikan satu tadi hadiah. Kalau masak diberikan untuk hal tersebut. Ya.
Ya, ini banyak kita jumpai juga kaum muslimin yang bertetangga dengan orang-orang non muslim gitu. Terus bagaimana sikap kita? Ya, kita lihat saja sebagai arahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu. Ya, intinya kita kembali juga kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana tentang adab asyariyah tentang jiran bertetangga. Ya, jadi tetangga itu ada tetangga yang muslim kerabat, tetangga muslim yang non kerabat. Saya ulang, ini dalam adab jiran ya, nanti kita ada pelajaran adab syariah dalam Islam itu. Tetangga itu tetangga yang kerabat, tetangga tapi sedulur, family. Ada tetangga yang non kerabat, yaitu muslim, non kerabat, tetangga yang non muslim. Ya. Rasulullah, kita kembali dulu kepada pelajaran Rasulullah secara spesifiknya. Kepada tetangga yang non muslim itu, masalah makanan, kalau dia kelaparan, diberikan. Kalau ada keluarga, ada seorang non muslim kafir, kelaparan. Tapi kafirnya bukan kafir yang memusuhi kaum muslimin, yang dhimmi, yang baik itu haram kita melihatkan kelaparan orang kafir biarpun itu kelaparan. Subhanallah. Rasulullah mengatakan dalam suatu hadisnya. Jadi tidak boleh kita membiarkan orang kafir tetangga kelaparan kita tidak mau memberikan meskipun dia orang kafir. Itu ajaran Islam begitu luhurnya. Itu demikian ya. Itu kita interaksi kepada orang non muslim kan begitu. Nah, Umar bin Khattab pun karena melihat ajaran Rasulullah SAW begitu, ketika seorang non muslim yaitu Yahudi bertetangga dengan orang Islam itu memberikan hadiah, bolehkah kita menerima hadiah? Boleh. Selagi zatnya halal. Selagi zatnya halal, hadiah. Jadi bolehkah non muslim memberikan hadiah terus kita tidak terima? Boleh kita terima. Selagi zatnya barang yang diberikan itu adalah halal. Maksudnya halal itu bukan barang yang haram, bukan yang misalnya makanan tadi mengandung babi atau bagaimana, yang mubah, hal-hal yang mubah-mubah. Jadi boleh orang-orang yang karena pada saat itu orang-orang pada waktu itu yang belum masuk Islam pun ada yang memberikan hadiah kepada siapa? Rasulullah SAW. Orang-orang kafir pada saat itu memberikan hadiah. Ya, hadiah-hadiah yang bersifat ingin menyogok ataupun hal-hal yang memang saat itu hanya sekedar hadiah hal tersebut. Ada yang dikembalikan oleh Rasulullah, ada yang diterima oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Jadi bolehnya seseorang muslim menerima yaitu pemberian dari orang non muslim selagi memang hanya berhubungan secara manusiawi saja. Tapi yang perlu harus kita bawahi, kita dalam berinteraksi dengan orang muslim itu sembari kita berdoa semoga dia ini mendapatkan hidayah. Itu jangan lupa di situ. Ya, supaya kita ini kan baik sekali hal tersebut. Bahkan ada suatu kejadian ini. Ada seorang non muslim yang bahkan bukan hanya memberikan hadiah, Pak. Dia selalu memberikan beras setiap minggu. Memberikan apa? Beras setiap minggu. Rutin dia memberikan. Rutin, bahkan ada anak-anak kaum muslimin disekolahkan lagi yang gak mampu. Ketika meninggal, pro kontra masyarakat itu. Ini ada satu kejadian di satu daerah. Ini orang baik ini. Sampai akhirnya ada yang sudah kebelabasan. Ini saya yakin nih orang ini muslim ini. Pasti kalau tidak muslim tidak begini. Mau disolatkan jenazah. Pro kontra terjadi. Muslim tidak muslimnya seseorang ini harus secara zahir. Harus jelas dia. Harus dia bersyahadat dan disaksikan oleh orang. Ketika seorang muslim yang baik, seorang non muslim, ya seorang di luar Islam yang baik secara zahirnya, zahir secara duniawi dia baik hubungannya. Tidak boleh seseorang muslim mengatakan dia ini telah masuk Islam tanpa ada saksi kalau dia sudah bersyahadat. Jadi ada juga orang-orang yang kebelabasan dari kita. Hubungan kepada hal itu karena kebaikannya dia sampai dia ingin melakukan di luar hal tersebut. Jadi Pak tadi pertanyaannya boleh tidak mengapa hal tersebut dia memberikan atau kita memberikan hadiah kepada mereka selagi
kita pun jangan lupa ada misi bahwa kita ini mendoakan supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Itu Pak, demikian. Ya. Baik, saya sudahi, cukup. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita yaitu manfaat ilmu dari kita yang sama-sama kaji ini. Mudah-mudahan manfaat bahwa kita yakin bahwa Allah SWT akan memberikan yaitu cobaan-cobaannya hidup ini. Sehingga kita selalu istiqomah. Cobaan ini akan bisa dilawan dengan istiqomah kita. Cobaan ini akan bisa kita redam dengan konsisten kita. Insya Allah Allah akan memberikan yaitu bimbingannya kepada kita terus. Sehingga kita selalu pada jalan siratul mustaqim. Pada jalan siratul mustaqim dengan istiqomah kita, dengan konsisten kita. Jadi ujian ini insya Allah adalah suatu keniscayaan dalam hidup ini. Pasti Allah akan berikan kepada siapapun. Ya, Allah tidak akan lepas. Karena Allah mengatakan ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia itu mengira manusia itu mengira bahwa Allah akan membiarkan orang yang mengatakan kami beriman tapi mereka tidak akan diuji? Tidak, kata Allah. Walaqad fatanal ladzina min qablihim. Kami akan uji mereka yaitu orang-orang sebelum mereka. Kami akan uji. Jadi semua manusia akan diuji oleh Allah dan itu keniscayaan hidup. Moga Allah SWT memberikan kepada kita istiqomahnya. Moga Allah SWT memberikan kita selalu bimbingannya sehingga kita selalu selamat dalam ujian Allah itu. Endingnya adalah sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Selesailah itu ujian Allah Azza wa Jalla. Itu pun masih ada yaitu ujian alamku kubur. Sehingga kalau itu adalah hasil dari dunia ini. Mana yang baik di dunia ini? Dia amalnya baik, fitnah ujian alam kubur pun dia akan mendapatkan kebaikan juga. Insya Allah Allah akan memberikan hal kebaikan pada kita semua. Baik, kita sudahi. Moga Allah SWT memberikan kepada kita kebaikan-kebaikannya, memberikan kepada kita yaitu bimbingan-bimbingannya. Dan moga Allah SWT memberikan kepada kita selalu hidayah taufiknya. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.